Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. Rancangan undang-undang, masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kementerian maupun kepada DPR. Alhamdulillah. Itu justru. Dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja. Ini serius nih, kameramen? Cepet banget berubah haluan pemerintah kita. Tapi nggak apa-apa. I'm fine. People change. Oke. Penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember kemarin memantapkan kesan bahwa pemerintahan Joko Widodo makin mahir mengakali prosedur hukum dan berani mengabaikan suara rakyat dalam pembuatan undang-undang. Waktu masyarakat menolak keras pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bapak Presiden kita mempersilahkan para pengkritik untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, seakan-akan mencari kesempatan dalam kesempitan, setelah MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, Jokowi justru menerbitkan Perpu agar Omnibus Law itu tetap berlaku. Ini loh pangkal permasalahan di balik terbitnya Perpu ini. Pemerintah memang legally mereka boleh menerbitkan Perpu untuk merespon situasi darurat seperti yang dijamin pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ukuran darurat atau kegentingan itu nggak bisa dibuat serampangan. Karena kriteria untuk menerbitkan Perpu itu secara ketat dibatasi dalam putusan MK nomor 139 tahun 2009. Ada 3 kondisi yang bisa disebut kegentingan memaksa menurut Mahkamah Konstitusi. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tapi tak memadai. Yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tak bisa diatasi dengan membuat undang-undang melalui prosedur normal karena memerlukan waktu lama. Nah, kita kembali ke konteks Perpu Cipta Kerja lagi ya. Bener-bener nggak ada kegentingan yang memaksa dikeluarkannya Perpu ini. Mahkamah Konstitusi memberi deadline kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sampai November 2023. Kurang lama apa itu? Sementara Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Undang-undang lain yang mengatur urusan yang diubah lewat Omnibus Law itu masih berlaku. Walhasil, nggak ada itu namanya kekosongan hukum sama sekali. Jokowi menekan Perpu Cipta Kerja di masa libur akhir tahun ketika DPR sedang masa reses. Seolah-olah Indonesia akan runtuh jika Perpu tersebut tidak segera terbit. Seperti kata ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, ini harus dipahami dalam konteks betul-betul kalau undang-undangnya nggak bisa dikeluarkan, keesokan harinya Indonesia akan hancur, bangkrut, atau hal-hal lain seperti itu. Nah, pemerintah membuat dalih yang seakan dipaksakan karena mereka bilang Perpu ini diperlukan untuk mengantisipasi inflasi, stagflasi, dan resesi ekonomi serta dampak perang Rusia-Ukraina. Kok dipikir-pikir kayak zaman sekolah dulu gak sih? Nyari alasan buat madol. Apa? Memindahin motor ke rumah. Jurus-jurus culas seperti ini sebetulnya familiar ya. Kayak pas MK menyatakan metode omnibus tidak dikenal dalam peraturan perundangan kita dulu. Both pemerintah dan DPR sigap banget memasukkan metode omnibus dengan merevisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perintah MK, seluruh isi undang-undang Cipta Kerja ini harus dibahas ulang oleh pemerintah dan DPR dan dengan partisipasi publik yang bermakna. Bukannya malah merumuskan Perpu secara diam-diam dan parahnya seakan hanya copy-paste isi Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial itu. Oke, ke kesimpulan aja deh. Seharusnya DPR mempermasalahkan dan menolak Perpu ini selepas reses nanti, kalau masih mau dianggap pilar demokrasi. Kecuali
mereka memilih berpihak pada oligarki. Ups, sorry, mulut, nggak kekontrol, sorry. Oke, daripada saya hilang, saya Ricky, sampai jumpa di fokus selanjutnya.